Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi chapter 12 yaitu agregat demand 2 applying DES NL model dari mata kuliah makroekonomi 1. Sebelumnya anggota dari kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Bagus Wicaksana, ada Fahmi Septian Nugraha, ada Fikar Radiaksa, dan terakhir ada Wildan Alfatin. Subtopik atau subtema yang akan kami jelaskan ini ada 3. Yang pertama itu explaining fluctuating with the ESLM model. Yang kedua ada ESLM as a theory of aggregate demand. Dan yang terakhir ada Great Depression. Perkenalkan, nama saya Bagus Wicaksana dengan NPM 1206102108083. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fiscal policy shift dari S-curve and change the short-term equilibrium. Yang pertama ada government purchase. Peningkatan government purchase akan meningkatkan tingkat pendapatan pada tingkat bunga tertentu. Dalam hal ini delta G per 1 per min MPC. Sehingga kurva IS akan bergeser ke kanan sejumlah ini dan menaikkan pendapatan serta tingkat bunga pada saat yang bersamaan. Hal ini juga dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika government purchase naik, plan expenditure juga akan naik, production function goods and service akan naik, total income juga akan naik. Quantity of demand at every interest rate juga akan naik. Asumsikan dengan menerapkan money supply, yaitu interest rate akan naik, from investment plans akan turun karena interest rate yang naik, kemudian expansionary effect of the increase in government purchase akan turun. Peningkatan dalam Y pada kurva ISM lebih kecil daripada Keynesian cross, di mana investment diasumsikan tetap. Hal itu juga dapat dijelaskan melalui kurva sebagai berikut, yaitu di sini terlihat bahwa tingkat keseimbangan kurva IS terdapat pada titik A. Namun setelah perubahan government purchase, titik keseimbangan berubah menjadi di titik B. Hal ini disebabkan karena kenaikan belanja pemerintah atau government purchase menggeser kurva IS ke kanan yang semula dari IS1 menuju ke IS2. Kemudian equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Kemudian pendapatan peningkatan dari Y1 ke Y2. Kemudian yang terakhir itu tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Di mana kurva keseimbangan sebelum government purchase dinaikkan, yaitu pada titik R1 dan Y1. Kemudian setelah government purchase berubah atau dinaikkan, bergerak ke kanan atas dan membentuk titik dari R2 dan Y2, di mana kurva keseimbangan yang baru bergeser ke kanan atas. Selanjutnya yaitu ada change in tax. Pengaruh perubahan pajak hampir sama dengan perubahan belanja pemerintah. Penurunan pajak sebesar delta T akan meningkatkan pendapatan pada setiap tingkat suku bunga oleh hal ini yaitu delta T dikali MPC per 1 min MPC. Dengan demikian, IS pada persilangan Keynesian akan bergeser dengan jumlah yang sama. Namun, hal ini juga menekan pendapatan equilibrium karena kenaikan suku bunga yang menyebabkan peningkatan yang lebih kecil pada model ISLM dibandingkan pada persilangan Keynesian. Hal ini dapat dijelaskan pada kurva berikut. Uh, Kurva sebelum penurunan pajak terdapat pada R1 dan Y1 dan titik keseimbangan berada di titik A. Namun setelah pajak diturunkan, maka titik keseimbangan yang baru terbentuk di titik R2 dan Y2, di mana kurva keseimbangan bergerak ke kanan atas dari IS1 ke IS2. Hal itu disebabkan karena penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan atas dari IS1 ke IS2. Kemudian equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Kemudian pendapatan peningkatan dari Y1 ke Y2. Kemudian yang terakhir adalah tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Nama saya Fikar Radiaksa dengan NPM 1206102100068. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan perubahan pada Chopin equilibrium. Eh, Kurva
ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter yang akan menggeser kurva LM mempengaruhi pendapatan dan suku bunga. Eh, Kita bayangkan bila peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan keseimbangan uang real, di mana P kita anggap konstan. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah eh, uang yang dipegang oleh masyarakat akan meningkat, lalu menyebabkan eh, tabungan atau saving dan pembelian obligasi juga meningkat. Sedangkan tingkat suku bunga menurun, lalu menyebabkan pula planned investment-nya meningkat dan juga planned expenditure-nya meningkat juga. Lalu produksi juga meningkat dan ah, dan hasilnya pendapatan meningkat, income meningkat. Lalu kita melihat kurvanya, ini adalah kurva yang menunjukkan peningkatan money supply em, mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan. Di kurva ini terlihat income meningkat dari Y1 ke Y4, lalu tingkat suku bunga menurun dari R1 ke R4, dan keseimbangan titik equilibriumnya bergerak dari E menjadi EM, dari titik E menjadi titik EM. Lalu shocks pada kurva pada IS dan LM. Shocks pada IS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan barang dan jasa, dari optimisme dan pesimisme. Sebagai contoh, ketika perusahaan atau konsumen bersikap pesimis terhadap perekonomian suatu negara, maka itu akan mengurangi investasi dan konsumsi yang direncanakan, sehingga pengeluaran yang direncanakan dan suku bunga juga akan menjadi lebih rendah. Shock pada LM muncul dari perubahan permintaan uang secara eksogen. Ketersediaan kartu kredit baru akan meningkatkan jumlah uang yang orang akan memilih untuk menahan uangnya lebih banyak. Ini akan meningkatkan suku bunga dan menggeser kurva LM ke atas. Namun ketika suku bunga meningkat, itu juga akan menekan pendapatan, jadi income-nya menurun. Lalu ini kurva dari shocks yang mengakibatkan kurva IS bergeser kiri, jadinya terlihat yang di kiri itu shocks pada kurva IS yang pada titik ada tingkat bunga yang tinggi, outputnya rendah pada kurva IS yang awal, lalu tingkat bunga rendah, outputnya tinggi pada kurva IS yang awal juga. Jadi kebalikan gitu, seperti itu. Lalu shocks pada kurva LM. Terlihat di sini LM-nya bergeser ke kiri, ke atas, upward, menyebabkan pendapatan turun dan tingkat suku bunga meningkat. Baik, saya Wildan Arif Fatin akan melanjutkan pembahasan subtopik yang kedua, yaitu ISLM as a Theory of Aggregate Demand. Yang pertama, from the ISLM model to the aggregate demand curve. Di sini, aggregate demand curve merupakan suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara price level dan juga level of national income, di mana
hubungan antara price level dan juga national income ini digambarkan maupun diturunkan dari sebuah teori yaitu quantity theory of money. Kemudian kita juga tahu bahwa harga yang tinggi itu menyiratkan sebuah pendapatan yang rendah pada suatu agregat demand yang sama. Kemudian di sini dapat kita lihat bagaimana pengaruh sebuah kenaikan harga terhadap terhadap pergeseran dari kurva agregat demand. Di mana di sini disebutkan bahwa ketika price levelnya meningkat, maka remaining balance itu akan turun. Ketika remaining balance turun, maka seseorang itu akan cenderung mengurangi tabungan mereka, sehingga saving akan turun. Ketika saving turun, maka interest rate pun akan naik. Kemudian kita juga tahu bahwa ketika interest rate naik, maka investasi akan turun. Dan juga ketika investasi turun, maka tentunya sebuah income akan turun. Sehingga pada kurva agregat demand itu akan menyebabkan pergerakan kepada titik yang lebih tinggi dari P1 menuju P2. Di sini digambarkan pada dua buah kurva, yaitu pada panel A yaitu kurva ISLM model, dan juga pada panel B itu kurva agregat demand. Di panel A disebutkan bahwa ketika itu kenaikan kurva LM dari LMP1 menuju ke LMP2, di mana terjadi kenaikan harga dari P1 menuju P2. Sehingga akibat dari kenaikan harga tersebut, maka income dalam perekonomian pun akan turun dari Y1 menuju Y2. Kemudian dari kurva ISLM model ini, kita dapat menggambarkan sebuah kurva agregat demand, di mana kurva tersebut memperlihatkan bahwa terjadinya pergerakan harga, perubahan harga dari yang berwarna titik biru menuju ke titik merah, di mana P1 naik menjadi P2 sehingga menyebabkan income maupun output berubah dari Y1 menuju Y2. Kemudian apa sih yang menyebabkan kurva agregat demand itu bergeser? Nah, jadi kurva agregat demand itu bergeser karena kurva agregat demand itu merupakan kurva agregat demand itu merupakan suatu kurva yang berhubungan dengan kurva ISLM, di mana ketika terjadinya pergeseran pada IS maupun pada IS kurva maupun pada kurva LM di segi tingkat harga akan menyebabkan kurva agregat demand itu akan bergeser. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kondisi apa yang menyebabkan kurva IS itu bergeser dan kondisi apa yang menyebabkan kurva LM itu bergeser. Di sini terdapat yang pertama itu suatu kondisi yang menyebabkan kurva LM itu bergeser. Yang kurva LM itu bergeser terjadi karena kebijakan bank sentral yang menyebabkan kurva LM itu bergeser, baik itu kebijakan ekspansi maupun kebijakan kontraktif. Di sini pada kurva berikut merupakan suatu kebijakan bank sentral yang menyebabkan kurva LM itu bergeser, yaitu suatu kebijakan moneter ekspansi, di mana kita lihat bahwa kurva LM itu bergeser ke kanan. Nah, pergeseran ini menyebabkan tingkat suku bunga itu menurun. Nah, ketika tingkat suku bunga menurun, itu menyebabkan suatu income maupun output di pemerintahan akan naik. Jadi, dari kurva ISLM model ini, dapat kita gambarkan sebuah kurva agregat demand di mana kurva AD1 bergeser kepada kurva AD2 pada tingkat harga yang sama, sehingga menyebabkan suatu output maupun income itu bergeser dari Y1 menuju Y2. Kemudian kondisi yang kedua itu kondisi yang mempengaruhi kurva IS. Nah, kurva IS ini dipengaruhi oleh suatu kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan fiskal ekspansi maupun kebijakan fiskal kontraktif. Di sini disebutkan sebagai contoh yaitu kebijakan fiskal ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansi ini mendorong atau merubah kurva IS ke kanan atas, sehingga kenaikan kurva IS1 menjadi kurva IS2 menyebabkan interest rate akan meningkat, sehingga peningkatan dari interest rate ini akan menyebabkan pendapatan dan juga output perekonomian akan bergeser dari Y1 menuju Y2. Kemudian dari kurva ini dapat kita gambarkan sebuah kurva agregat demand, di mana kurva AD pun akan bergeser ke kanan dari AD1 menuju AD2 pada tingkat harga yang sama, sehingga menyebabkan income dan juga output akan bergeser ke kanan. Kemudian yang kedua adalah the ESRM model in the short run and long run. Nah, kita tahu bahwa short run and long run aggregate supply itu merupakan dari ESRM model,
di jangka pendek ataupun short run, harga itu tidak menyesuaikan dengan ISLM curve dan tidak menyesuaikan dengan ISLM curve yang tidak berpotongan dengan natural level of output. Namun dalam jangka panjang atau dalam long term, harga itu akan menyesuaikan di mana ISLM kurva itu akan berpotongan dengan natural level of output. Di sini dapat kita lihat dua buah kurva, yaitu kurva ISLM model dan juga aggregate supply dan juga aggregate demand. Di mana pada ISLM model ini terjadi karena pergerakan LM yang disebabkan oleh kebijakan ekspansi oleh bank sentral. Kemudian pada panel B dapat kita lihat bahwa di sini terdapat sebuah titik K, di mana titik K tersebut merupakan sebuah equilibrium jangka pendek, di mana pada titik K ini sebuah income maupun output itu lebih kecil daripada output natural. Kemudian karena output itu lebih kecil daripada output natural, maka permintaan akan barang dan jasa itu lebih rendah gitu. Jadi tidak dapat mempertahankan produksi ekonomi pada potensinya. Kemudian akibat dari permintaan barang dan jasanya itu yang rendah menyebabkan harga turun dari titik A menuju ke titik C, di mana titik C ini merupakan sebuah equilibrium jangka panjang, di mana titik C ini pada tingkat harga P itu tuh sudah sudah berpotongan dengan natural level of output. Jadi dapat kita simpulkan bahwa equilibrium jangka panjang di sini dipengaruhi oleh kurva ISLM dengan pergeseran kurva LM yang pada panel A, sehingga menyebabkan penurunan tingkat harga dari P1 menuju P2 yang menaikkan keseimbangan uang real dan juga karena itu menggeser kurva LM ke kanan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pami Septian Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan subtema yang ketiga, yaitu the three hypotheses from the Great Depression. Jadi pada Great Depression ini ada 3 hipotesis. Yang pertama itu ada spending hypothesis, kedua ada money hypothesis, dan yang ketiga ada money hypothesis again. Yang pertama, spending hypothesis shock the yield curve. Jadi di hipotesis yang pertama ini, guncangan pada kurva IS dikemukakan oleh beberapa ekonom bahwa penyebab penurunan mungkin merupakan pergeseran kontraktif pada kurva IS. Itu penyebab utama penurunan eksogen dalam pengeluaran untuk barang dan jasa. Beberapa ekonom juga berpendapat bahwa pergeseran ke bawah itu dalam fungsi konsumsi menyebabkan pergeseran kontraktif pada kurva IS. Contohnya peristiwa ketika terjadinya kehancuran pasar saham pada tahun 1929 di Amerika Serikat. Mungkin sebagian pihak bertanggung jawab atas pergeseran ini karena dengan mengurangi kekayaan dan meningkatkan ketidakpastian tentang prospek ekonomi di Amerika Serikat di masa depan. Sehingga peristiwa itu telah mendorong konsumen untuk lebih banyak menabung daripada membelanjakannya. Selanjutnya yang kedua, ada money hypothesis shock to the LM curve. Jadi di hipotesis yang kedua ini, guncangan pada kurva LM disarankan karena jumlah uang yang beredar turun sebesar 25% dari tahun 1929 hingga 1933 di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ini adalah kesalahan kebijakan dari bank sentral. Itu dengan menggunakan model S dan LM, kita dapat menginterpretasikan hipotesis uang untuk menjelaskan depresi dengan pergeseran kontraksi dalam kurva LM. Namun dilihat dengan cara ini, hipotesis uang itu mengalami 2 masalah. Masalah yang pertama adalah perilaku keseimbangan uang real. Kebijakan moneter menyebabkan pergeseran kontraktif pada kurva LM hanya jika keseimbangan uang real ini turun. Namun dari tahun 1929 hingga 1931, keseimbangan uang real ini naik sedikit karena penurunan jumlah uang beredar disertai dengan penurunan tingkat harga yang lebih besar lagi. Meskipun kontraksi moneter mungkin bertanggung jawab atas peningkatan pengangguran dari tahun 1931 hingga 1933, ketika keseimbangan real ini turun, hal itu tidak dapat dengan mudah menjelaskan penurunan awal dari tahun 1929 hingga 1931. Lalu ada masalah yang kedua, itu untuk hipotesis uang ini, yaitu adalah perilaku suku bunga.
yaitu jika pergeseran kontraktif pada kurva LM memicu depresi, kita seharusnya mengamati suku bunga yang lebih tinggi. Namun suku bunga nominal terus turun dari tahun 1929 hingga 1931. Selanjutnya hipotesis yang ketiga itu money hypothesis again, atau the effect of falling price. Jadi di hipotesis yang ketiga ini, pengaruh penurunan harga disarankan karena tingkat harga turun menjadi 22%. Deflasi yang dipersalahkan atas keparahan depresi. Namun beberapa ahli ekonomi percaya bahwa penurunan harga akan diikuti dengan peningkatan pendapatan, di mana hal itu disebut efek Vigo. Sementara beberapa ekonomi juga percaya bahwa penurunan harga akan diikuti oleh penurunan pendapatan, di mana distribusi kekayaan mempengaruhi pengeluaran barang dan jasa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan MPC debitur dengan MPC kreditur. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.